Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kajian rutin kita yang insya Allah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak keluar dari majelis ini terkecuali kita harapkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan amal perbuatan kita mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas tentang keutamaan seseorang yang bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah kaji betapa mulianya orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tempatnya salah, namun sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita kaji pada kesempatan yang lalu bukan hanya kita dengar, namun kita praktekkan sehingga taubat-taubat kita, permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diterima dan diampuni pula dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita juga tanpa terasa sudah berada di penghujung bulan Safar. Beberapa hari lagi, 2 atau 3 hari lagi kita akan kedatangan bulan Rabiul Awal, atau bulan di mana dilahirkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi para pecinta Nabi, orang-orang yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sudah mempersiapkan diri untuk menyambut bulan yang mulia ini. Mungkin sebagian daripada kita sudah membaca dari apa yang disampaikan para ulama yang sudah tersebar mungkin lewat media sosial, bagaimana mereka menasihati untuk bersiap-siap menyambut bulan Rabiul Awal, di mana bulan tersebut mengingatkan kita kembali akan kelahiran manusia yang mulia, yaitu junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang punya cinta yang luar biasa itu pasti menganggap bulan kelahirannya bulan istimewa. Karena setiap manusia itu punya momentum yang membahagiakan dirinya yang terkadang ditunggu setiap tahun. Ada orang mungkin yang lahir di bulan Januari, maka datangnya bulan Januari membahagiakan buat dirinya. Karena apa? Di bulan tersebut dia dilahirkan. Ketika datang bulannya sudah merasa bahagia. Ada orang yang bahagia dengan bulan, misalnya bulan Februari. Kenapa? Karena dia menikah di bulan tersebut. Maka ketika datang bulan Februari dia merasa bahagia karena di bulan itu dia menikah. Setiap datang bulan Februari dia bahagia karena bersyukur. Sampai detik ini atau sampai detik itu dia masih diberi kelanggengan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pernikahannya. Dan bagi umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bulan yang mulia banyak. Ramadan sayyidus syuhur. Bulan Ramadan itu pemimpinnya bulan, nggak ada yang bisa ngalahkan kemuliaannya bulan Ramadan. Ada juga Ashhurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada juga bulan yang sangat membahagiakan bagi umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu
hari di mana beliau lahir atau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, yaitu bulan Rabiul Awal. Buat umatnya Nabi Muhammad tentu Rabiul Awal itu hari yang istimewa, karena kalau beliau nggak diutus nggak ada Ramadan, kalau beliau nggak diutus nggak ada Ashhurul Hurum. Nabi Muhammad sendiri punya bulan yang atau punya hari yang sangat istimewa. Kapan? Ketika beliau di-mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hari yang paling membahagiakan untuk beliau. Dan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, hari yang paling membuat mereka sedih adalah hari ketika wafatnya Nabi besar Muhammad SAW. Maka ketika belum datang bulan Rabiul Awal, kita selalu dengar dari para ulama, dari orang-orang yang saleh, orang-orang yang cinta kepada Rasul SAW, mengingatkan kepada kita untuk bersiap-siap menyambut bulan mulia tersebut, bulan di mana di bulan tersebut Nabi besar Muhammad SAW dilahirkan di muka bumi ini. Sebagian besar dari kita pasti sudah tahu bagaimana mukjizah yang Allah berikan kepada Rasulullah. Bahkan di kelahirannya pun ada sesuatu yang istimewa. Berhala-berhala semuanya pecah. Kemudian api yang disembah 1000 tahun lamanya tidak pernah padam, terpadamkan dengan sendirinya. Dan segala macam mukjizah yang Allah berikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi kita di bulan Rabiul Awal ini jangan sampai kita lewatkan sia-sia, tapi jadikan bulan ini bulan yang mendorong kita untuk lebih mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pembahasan yang lalu kita sudah bahas bedanya orang yang hanya beriman kepada Allah saja, bedanya orang-orang yang hanya beriman dengan orang-orang yang beriman dan di hatinya dipenuhi dengan mahabbah, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW. Dan jangan pernah bicara tentang cinta kepada Allah kalau Anda nggak bisa mencintai Nabi Muhammad. Mustahil seseorang itu ngaku dirinya cinta kepada Allah, cintanya diterima oleh Allah atau cintanya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak cinta kepada Rasulullah SAW. Bahkan cinta kepada Nabi menjadi tolak ukur kesempurnaan iman. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, la yu'minu ahadukum, yang artinya la kamala fil iman, tidak sempurna keimanan kalian sebelum kalian bisa mencintai aku, kata Rasulullah, melebihi daripada harta, anak, kedua orang tua, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Bahkan melebihi daripada jiwa yang ada pada diri atau nyawamu sendiri. Kalau belum bisa mencintai Nabi seperti itu, belum masuk dalam kesempurnaan iman atau belum sempurna imannya. Bahkan yang mengaku cinta kepada Allah tidak akan dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala akuannya, atau tidak dianggap sama Allah Subhanahu wa taala pengakuannya sebelum dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau sudah ngikutin Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dipercaya kalau dia cinta kepada Allah dan dia mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala, yuhibbukumullah, kalian pun akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa-dosa kalian pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu cara untuk nambah kecintaan kita kepada Rasulullah adalah dengan memperbanyak sholawat kepadanya, kemudian membaca sejarah hidupnya supaya lebih kenal. Karena cinta itu dimulai dari perkenalan. Semakin kita kenal, semakin kita tahu tentang Rasulullah, semakin sering kita mempelajari kehidupan Rasulullah, sejarahnya Rasulullah, maka semakin bertambah kecintaan kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sholawat manfaatnya sudah banyak. Hampir setiap bab yang kita baca dalam kitab ini, Al-Imam Al-Ghazali selalu membuka dengan keutamaan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang bersolawat dapat rahmat dari Allah. Orang yang bersolawat kelak tempatnya paling dekat dengan Rasulullah nanti di hari kiamat. Orang yang banyak bersolawat akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang memperbanyak solawat, hajat-hajatnya dikabulkan. Kalau kesusahan, diberikan jalan keluar sama Allah. Berkatnya solawat. Berkatnya solawat itu macam-macam. Yuqdhal hawaij, dia punya hajat yang banyak. Kalau dia perbanyak solawat kepada Rasulullah, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Sehingga dalam hadisnya banyak Nabi mengucap aktsiru, perbanyaklah sholawat. Yang paling dekat dengan kau kelak di hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat saat di dunia. Para ulama menjelaskan al-iktsar, memperbanyak sholawat itu paling sedikit dari kategori perbanyaklah sholawat. Minimal kau baca 300 kali sholawat dalam sehari semalam, jangan kurang, supaya bisa masuk dalam kategori orang yang memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di zaman-zaman seperti ini kita sudah harus lebih banyak bersolawat, dan solawat itu zikir. Al-Imam Abdullah bin Abil Haddad mengatakan Allah itu tahu manusia itu gampang bosenan, makanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ketaatan itu macam-macam bentuknya. Zikir pun macam-macam, ada astaghfirullah, ada kalimat tauhid la ilaha illallah, ada tasbih, ada tahmid, ada solawat. Karena manusia itu punya tabiah bosen, malal. Kalau zikir itu cuma satu, ditakutkan dia nanti sumpek, bosen. Kalau bosen akhirnya dia nggak memperbanyak. Tapi ketika ada banyak macam ketaatan, engkau bisa taat dengan sholat, engkau bisa taat dengan berzikir, engkau bisa taat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersedekah. Macam-macam taat, macam-macam zikir ini menjadikan supaya kita tidak putus untuk ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai bosan. Pada dasarnya manusia itu cepat bosan, tapi bukan berarti terus saya bosan dengan istighfar, saya tak ganti ini. Jangan gantinya kita karena bosan, tapi diselang-seling supaya kebosanan tadi tidak timbul. Nah, salah satu yang harus kita perbanyak nanti di bulan Rabiul Awal, bahkan di hari-hari lainnya kalau bisa, yaitu sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya di zaman fitnah seperti ini, kita butuh banyak sholawat supaya dapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan manfaatnya sholawat banyak sekali. Sehingga diceritakan dulu ada satu orang punya utang 500 dinar. Dia punya utang banyak sama orang, kemudian datang waktunya semua pada nagih, maka dia kebingungan, nggak punya uang. Akhirnya dia pergi ke salah seorang saudagar, dia pinjam uang 500 dinar. Diberikan sama saudagar tadi. Sebelum diberikan ditanya, kapan mau kau kembalikan uang ini? Maka dia berkata, insya Allah di tanggal sekian saya kembalikan. Uang itu diambil, dia bayarkan hutangnya satu persatu. Selesai dibayarkan tidak tersisa uangnya, nggak ada sisa modal untuk dia putarkan supaya bisa bayar utangnya yang 500 dinar ini. Karena apa? Memang dia pinjam sesuai dengan kadar hutangnya. Sampai ketika datang waktu jatuh tempo, yang punya uang datang ke rumahnya nagih, mana uang 500 dinar yang kau pinjam? Kau janji hari ini akan melunasinya. Maka dia bilang, demi Allah sepeser pun saya nggak punya. Saya belum mendapatkan apa-apa untuk saya bayarkan kepada dirimu. Maka yang punya uang nggak mau tahu. Engkau janji tanggal sekian mau kau bayar, sekarang sudah jatuh temponya, maka bayar hutangmu sesuai dengan ucapanmu. Dia bilang, saya nggak punya. Kalau begitu ayo pergi ke Qadhi, pergi ke hakim. Nggak benar ini perbuatanmu. Maka yang utang tadi dibawa sama yang punya uang ke hakim. Diceritakan perkaranya, ditanya sama hakim, kenapa tidak kau bayar hutangmu? Bukankah engkau berjanji hari ini akan melunasinya? Dia bilang, iya saya berjanji, tapi saya nggak punya uang. Saya bukan pengkhianat, bukan orang yang mau berdusta. Kalau berdusta saya akan bilang saya nggak punya uang. Nggak ada perjanjian di sini, nggak ada bukti. Tapi saya ngaku kalau saya punya hutang dan hari ini saya nggak punya uang untuk saya bayarkan. Maka Qadhi berkata, apa? Kalau begitu kau melanggar janjimu, maka engkau harus dihukum, engkau harus dipenjara. Maka yang utang tadi bilang apa? Kalau begitu ya sudah, kalau memang hukumannya saya harus dipenjara karena saya nggak bayar utang, ya sudah saya terima. Tapi tolong berikan saya waktu 1 hari. Saya mau kembali ke rumah saya mau izin dengan istri dan anak-anak saya. Besok saya akan kembali ke sini lagi dan masukkan saya ke dalam penjara. Maka sang hakim berkata apa? Bagaimana mungkin saya bisa percaya dengan dirimu? Siapa yang menjamin dirimu? Kalau ada yang menjamin kau bakal kembali ke sini, maka saya lepaskan. Dia bilang, ya Qadhi, kalau saya niat lari sudah dari kemarin-kemarin saya lari. Kalau saya niat lari saya nggak datang ke sini, maka percayalah saya akan kembali di esok hari. Maka kata Qadhi, jaminannya apa? Akhirnya lelaki tadi bilang apa? Jaminannya yang menjamin saya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Maka sang hakim bingung. Maksudmu yang menjamin Rasulullah ini bagaimana? Dibilang, ya hakim, kalau saya besok nggak kembali ke tempat ini, saya bersedia ditolak menjadi umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Ini tidak main-main sumpahnya. Dan ini bukan sembarang orang, memang orang yang soleh. Dia bilang, berikan saya waktu sebentar, saya kembali kepada keluarga saya pamit dengan istri saya, besok saya kembali. Saya bersumpah dan saya siap dikeluarkan dari umatnya Rasulullah, nggak dianggap sama Rasulullah kalau sampai saya berdusta. Maka si hakim tadi mendengar sumpahnya seperti ini, akhirnya dia percaya, kalau begitu kembalilah. Maka dia kembali ke rumah, dia ceritakan kepada istrinya, dia minta izin sama istrinya, suamimu ini mungkin besok di penjara karena nggak bisa bayar utang. Kata istrinya, kalau kau dihukum penjara, terus apa yang bisa membuatmu keluar sekarang ini? Kok tidak langsung di penjara, kok bisa kembali ke rumah? Kata suaminya, karena saya mendapatkan jaminan. Dari siapa? Dari Rasulullah. Dia ceritakan, saya bersumpah kalau saya nggak kembali di esok hari, saya rela tidak dianggap sebagai umatnya Rasulullah SAW. Maka istrinya berkata, selagi engkau ini mendapat jaminan dari Rasulullah, atau kau menjaminkan Rasulullah SAW, maka ayo kita perbanyak sholawat. Semoga Nabi besar Muhammad SAW benar-benar menjamin dirimu. Sholawat itu manfaatnya besar. Sholawat ini berkahnya luar biasa. Maka si suami sama si istri kemudian diperbanyak sholawat, membaca sholawat yang sangat banyak sampai mereka akhirnya tertidur. Yang laki yang punya utang tadi ketika tidur mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dan Nabi dalam hadisnya telah bersabda, man ra'ani fakat ra'ani haqqa. Siapa yang mimpi berjumpa dengan diriku, maka sesungguhnya itu aku. Karena syaitan gak bisa menyerupai Nabi besar Muhammad SAW. Dan orang yang dalam hatinya ada mahabbah, orang yang rindu, orang yang membersihkan dirinya, orang yang memang benar-benar ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW, akan diperjumpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam mimpinya ataupun dalam keadaan yaqdhatan. Karena Nabi pun menjelaskan ada orang-orang yang bisa melihat Rasulullah SAW dalam keadaan sadar. Sebagaimana dulu diriwayatkan ada seorang santri kepingin ketemu sama Rasulullah, pingin mimpi. Tanya sama gurunya, sama kiainya, ajarkan kepadaku caranya mimpi ketemu Rasulullah itu bagaimana. Kata kiainya, apa? Gampang. Nanti malam kau makan ikan asin yang banyak, setelah makan jangan minum, kau tidur. Maka dia bingung, apa hubungannya ikan asin dengan mimpi ketemu Rasulullah? Praktekkan. Ini kiai mau mendidik santrinya yang betul-betul kepingin berjumpa dengan Rasulullah, pingin mimpi dengan Rasul SAW. Maka malam hari datang, dia makan ikan satu piring, setelah itu nggak minum, tidur. Bangun tidur, dia pergi ke gurunya, marah, mana saya nggak ngimpi ketemu Rasulullah. Kata gurunya, apa yang kau impikan? Kau mimpi ngelihat apa? Kata santri tadi, saya mimpi ngelihat laut, ngelihat sungai, ngelihat hujan, ngelihat air terjun. Kata gurunya, karena sebelum tidur yang kau rindukan adalah air. Kau makan ikan asin sehingga kau kehausan. Yang kau rindukan dan kau dambakan air. Maka apa yang kau rindukan dan apa yang kau dambakan datang dalam mimpi. Coba setiap kali kau tidur kau rindu dengan Rasulullah. Coba setiap kali kau tidur kau ingin sekali dan minta sama Allah Subhanahu Wa Taala akan diperjumpakan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kau akan diperjumpakan dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang diajarkan sama para ulama. Ini yang punya utang tadi mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya apa kata Rasulullah? Kau jangan takut, jangan gelisah. Orang yang mahabbah, baca sholawatnya bukan sekedar baca, tapi baca dari lubuk hatinya, baca dengan penuh kecintaan. Mimpi berjumpa dengan Rasulullah dan berkahnya sholawat tadi bisa menyelamatkan orang, hajat-hajatnya bisa dikabulkan, dapat pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam mimpinya Rasulullah bilang apa? Besok pagi kau pergi, idhab ilal wali, pergi ke gubernur di tempatmu itu. Bilang sama gubernur tadi, Rasulullah mengucapkan salam kepadamu, dan sampaikan kepada si gubernur, kalau setiap hari dia bersolawat kepada Rasulullah sebanyak 1000 kali, itu solawatnya sampai kepada Nabi Muhammad. Dan sampaikan kepada si gubernur, tadi malam dia itu kebingungan baca solawat sudah 1000 atau belum. Ada salah dalam menghitung sehingga dia itu gelisah, saya sudah 1000 atau belum. Maka sampaikan kepada gubernur itu bahwasanya solawatnya sudah sampai 1000, jadi dia nggak perlu gelisah. Bangun dari tidur, dia mau kembali ke Gaudi, tapi sebelumnya dia pergi ke wali, pergi ke gubernur tadi. Sampai di rumahnya gubernur, dia sampaikan, wahai wali, wahai gubernur, Rasulullah menitipkan salam kepadamu. Kaget dia.
orang yang selama ini dia solawati, gubernur ini gubernur yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada orang yang datang bawakan salam dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berkata kepadamu, wahai gubernur, solawatmu yang kau baca 1000 kali setiap hari sampai kepada Rasulullah. Dan tadi malam ketika engkau kebingungan solawatmu itu sudah 1000 atau belum, ternyata sudah 1000. Nabi ngabarkan kau jangan takut, jangan gelisah, karena solawatmu seperti biasa, istiqomah kau baca, jumlahnya sudah 1000. Dan Nabi Muhammad minta engkau bantu diri saya untuk melunasi hutang. Maka saking gembiranya dapat salam dari Rasulullah, dapat kabar kalau solawatnya yang selama ini dia baca sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditanya utangmu berapa? 500 dinar. Diambilkan 500 dinar dari Baitul Mal. Setelah itu diambilkan lagi 2.500 dinar dari uang pribadinya. Ini hadiah buat dirimu karena kau datang bawa kabar gembira kepadaku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepadaku. Mahabbah. Kita belum tentu, kalau mungkin andai ada orang yang mimpi berjumpa dengan Rasulullah kemudian Nabi mengucapkan salam kepada kita, belum tentu kita bahagia sampai bisa mengeluarkan harta seperti itu. Tapi orang-orang yang mahabbah, kecintaannya sama Rasulullah luar biasa. Maka dia pulang dari rumahnya si gubernur tadi bawa uang 3.000 dinar, utangnya cuma 500 dinar. Berkat sholawat dia bisa melunasi hutangnya. Maka dia pergi ke rumah qadhi, sebagaimana janjinya dia akan kembali. Dia ketuk pintu rumah qadhi, maka qadhi tadi ketika buka pintunya langsung memeluk orang tersebut, nangis yang luar biasa dan berkata apa? Alhamdulillah, berkat dirimu tadi malam saya mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah apa? Kalau engkau membantu orang yang punya utang itu untuk melunasi hutangnya, maka aku akan membantumu kelak di hari kiamat. Diambilkan uang 500 dinar diberikan kepada orang tersebut. Sampai Ghazinya pun diimpiin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluar dari rumahnya Ghazi bawa uang berapa? 3.500 dinar. Dia pergi ke tempat orang yang dia utangi mau bayar utangnya. Ketika sampai di rumah orang tersebut, orang yang dia utangi tadi sudah berada di depan rumah nunggu kedatangannya. Ketika ini yang punya utang datang, langsung dipeluk, dicium, sambil menangis mengucapkan terima kasih, berkat dirimu tadi malam saya mimpi ketemu Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau kau bebaskan utangnya fulan, kelak kau akan aku bantu, aku berikan syafaat kepadamu di hari kiamat. Utangmu jangan dibayar, dan ini ada hadiah untukmu 500 dinar. Berangkat dari rumah punya utang 500 dinar. Berkat mimpi berjumpa dengan Rasulullah, utangnya terlunaskan dan ada tambahan 4.000 dinar. Berkat apa? Berkat sholawat yang dibaca kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kalau baca sholawat ini bukan hanya berkahnya nanti di akhirat, bukan hanya nanti kita dapat syafaatnya Nabi, bukan hanya nanti kita dapat tempat yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dunia kalau kita ada situasi yang tidak menyenangkan, ada masalah, ada apapun, semuanya bisa hilang berkah daripada sholawatnya yang kita baca kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena satu sholawat dibalas dengan 10 rahmat. Satu rahmatnya Allah, kita punya masalah sebesar apapun bisa hilang kalau kita mendapatkan satu rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala.